novel dengan judul Tati Orang Judes, buah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngabei MS Basuki. Kali ini pada episode kedua ya, seri kedua ya, dengan judul Tati Gadis Tangguh. Di depan terminal Jombang, di seberang jalan ada Universitas Darul Ulum. Ada Tati sedang menyeberang jalan. Ia dari Universitas Darul Ulum menyeberang menuju terminal. Oh ya, para pembaca yang dirahmati Allah. Pada zaman sekitar tahun 1980-an, di depan Undar atau Universitas Darul Ulum ada terminal. Terminal itu pangkalan kendaraan umum. Berhenti, juga ada bis Hasti, bis Gemilang, juga ada. Dan bila sekitar jam 9 pagi ada bis Akas yang lewat dari Yogyakarta menuju Ambulu, Jember. Ya. Dari sang penulis Sutat Basuki, sedikit mengenangkan peristiwa dan gambaran pada masa lalu. Cerita ini ditulis pada tahun 2025. Sehingga gambaran cerita ini menggambarkan peristiwa 45 tahun yang lalu. Ya, begitulah cerita sang penulis. Tati yang saat ini berada di terminal Jombang adalah Tati seorang wanita yang tangguh dan kuat dan sregep beraktivitas. Dalam hidupnya Tati tidak ada kamus malas. Bila pagi Tati jualan botok simbuan yang dikelilingkan ke seluruh Sidomulyo dan Mentian Mojokerto. Sambil disungun, sambil jalan kaki, dan itulah Tati. Bila siang Tati kuliah. Tati kuliah di Undar, Jombang. Bila malam Tati jualan kacang godok dan es gronjong di depan bioskop Dana. Tati adalah contoh seorang Kartini kecil dari Sidomulyo, Mojokerto yang berjuang untuk meraih masa depan yang gemilang. Sedikit untuk diketahui, pada sekitaran tahun 1980-an, baik di Jombang maupun di Mojokerto, waktu itu Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Soeharto dan Wakil Presidennya Bapak Adam Malik. Untuk Gubernur Jawa Timur waktu itu Bapak Sunandar Priyo Sudarmo. Itulah sedikit gambaran masa lalu yang pernah terjadi sekitar 45 tahun yang lalu. Tati yang tangguh adalah sangat dikenali masyarakat sebagai gambaran Kartininya Mojokerto yang hidup dan berjuang di era pembangunan. Namun Tati yang tangguh juga sangat terkenal. Tati orang judes. Ya. Tati orang judes. Namun judesnya Tati adalah untuk suatu kebaikan. Di Universitas Darul Ulum, tidak segan-segan Tati menegur teman-temannya bila temannya kurang baik perilakunya. Bahkan kepada para dosen pun Tati berani menegur. Di sekitar terminal Jombang telah 2 kali Tati menghajar tukang copet karena pernah ada seorang ibu hamil akan naik bis dari Jombang akan menuju ke Solo, tapi kecopetan di terminal Jombang. Dan tidak segan-segan Tati menghajar tukang copet. Dan menghajarnya. Dan tidak segan-segan Tati menghajar tukang copet dan menghajarnya. Lantas sang tukang copet disuruh tobat untuk menjalankan sholat. Bila para tukang copet menuruti nasihat Tati, ya pastilah Tati yang cantik mau bersahabat dengan mantan para tukang copet. Asal para tukang copet mau berubah kebiasaan jelek dan menjadi hidup yang
hidup dalam iman dan takwa. Ya, dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya hati tadi setiap hari amalan indah itu dipraktekkan. Ya, sore itu Tati pulang kuliah dari Jombang naik kol untuk menuju Mojokerto. Setiap hari Tati selalu naik kol yang dikernet Mas Imam. Mereka sangat akrab dan bersahabat. Tati dan Mas Imam sama-sama berjuang meraih masa depan yang gemilang. Bila malam sama-sama berada di halaman bioskop Dana Mojokerto. Mas Imam jadi maklar kartis dan Tati jualan es keronjong. Jualan kacang godok dan es keronjong. Mas Imam sudah tidak kuliah. Ia cuma tamatan SMP. Bila malam Jumat mereka sama-sama ngaji di pengajian Kiai Mudakir. Sama-sama untuk menimba ilmu agama. Dan bila malam Rebo selalu aktif mengikuti kegiatan kemanusiaan di tempatnya Cak Suwono Blong. Itulah kehidupan rutin mereka. Sebuah kehidupan yang sangat terpuji. Sebagai remaji, Tati sangat senang membantu ibunya. Jualan seperti pagi jual potok simbuan. Dan malamnya jualan kacang godok dan es keronjong. Di dalam padepokan, rukun dan tobat di tempatnya Cak Suwono Blong. Banyak mantan begenggek yang tobat dan para mantan tukang copet yang tobat. Mereka telah dibuatkan rumah-rumah sederhana oleh Cak Suwono Blong. Dan mereka juga diajari keterampilan kerja untuk bekal hidup yang sempurna, yang bersih. Ya alhamdulillah, aku saiki iso dadi wong tobat, iso nyambut gawe, wis ora dadi begenggek. Kata Suliem. Mereka bersatu dan berteman dengan Tati, orang judes. Meskipun dijuluki Tati orang judes, namun Tati tidak judes. Justru sebaliknya, judesnya Tati untuk mendidik. Judesnya Tati untuk kebaikan. Yang penting semuanya baik, Tati sangat senang. Walau berteman dengan mantan orang hitam. Para mantan orang hitam bila sudah bertobat, insya Allah tobatnya sangat jauh lebih baik dari orang biasa. Ya, itulah gambaran hidup manusia di zaman era sekitar tahun 1980-an. Dan perlu Anda pahami cerita ini, novel ini adalah fiktif dan bukan sejarah. Sutat Basuki selalu menulis karya novel yang bermanfaat dan berguna agar menjadi suri tauladan untuk semua umat agar hidup tidak tersesat, agar hidup selalu dapat nikmat dari sang pembuat lombok dan tomat. Dino yang gondang 14 Maret 2025 pukul 7:43. Jangan lupa ya membeli novel yang berjudul Tati Orang Judes karya dari Sutat Basuki atau Raden Mas Ngabai MS Basuki. Matur suwun.